yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Untuk teman-teman yang memiliki masa kerja yang cukup lama atau telah mengajar dalam kurun waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat, kita akan ngebahas apakah teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik auto jadi P3K atau bagaimana teman-teman. Dan di sini juga kita akan melihat apakah teman-teman yang sudah memiliki masa kerja yang cukup lama, apakah menjadi tambahan nilai bagi teman-teman atau bagaimana. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan instansi daerah tahun 2021. Nah, sebelum kita pada pembahasannya, seperti biasa teman-teman, silakan berikan dukungannya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar mereka mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita scroll ke bawah. Kita langsung pada pasal 27 ya. Sebentar. Nah, ini kita membahas dulu pasal 27 dari Permenpan RB ini. Nah, pada pasal ini membahas tentang nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 yang terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, yang kedua nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Nah, dari sini teman-teman kita dapat mengetahui bahwa untuk seleksi P3K ini memiliki ambang batas masing-masing kompetensi teman-teman. Jadi jangan kalian mengabaikan, harus belajar ya untuk bisa menjawab soal-soal yang diberikan pada ujian nantinya. Karena biasanya di tahun 2019 kemarin kalau nggak salah passing rate dari masing-masing kompetensi itu kurang lebih 65. Dan mungkin saja di tahun ini akan berlaku hal demikian, akan disamakan dengan tahun 2019 kemarin. Dari pasal 27 ini kita dapat mengetahui bahwa teman-teman itu lulus jadi P3K harus melewati ambang batas yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, seterusnya kita geser ke bawah ya teman-teman, yaitu pasal 28. Ini tentang tambahan nilai untuk teman-teman semua yang mungkin saja memiliki beberapa item yang akan bisa dijadikan sebagai nilai tambahan. Pasal 28 ini yang pertama, kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, bahwa sertifikat pendidik yang linear akan diberikan nilai paling tinggi sebesar 100% ya. Oke, di sini teman-teman akan mendapatkan nilai 100% di kompetensi teknis. Nah, ingat ya, ini hanya berlaku untuk kompetensi teknis saja. Nah, artinya kalian harus bersaing atau berjuang untuk mendapatkan nilai yang sebesar-besarnya di kompetensi manajerial dan sosial kultural dan juga di wawancara teman-teman. Oke, seterusnya pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Berdasarkan data, Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, di sini artinya teman-teman yang bisa mendaftar sebagai P3K itu harus sudah terdaftar di Dapodik itu selama 3 tahun sebelum pelamaran ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah terdaftar itu 3 tahun sebelum pelamaran ini. Dan juga apabila teman-teman sudah berusia 35 tahun ke atas, maka kalian akan mendapatkan 15% dari nilai kompetensi teknis itu. Oke, seterusnya bagian C, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat
kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, di sini juga teman-teman yang menyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan yaitu 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Namun kalian harus memastikan bahwa kedisabilitasan kalian itu sudah diverifikasi. Oke? Ingat, ini juga berlaku untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Dan seterusnya yaitu pelamar dari kategori 2 ya, dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus. Sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Oke, untuk teman-teman kategori 2 juga di sini kalian akan mendapatkan 10% tambahan nilai. Namun pastikan bahwa kalian itu aktif mengajar selama 3 tahun berturut-turut belakangan ini. Dan lagi-lagi kalian akan mendapatkan 10% untuk kompetensi teknis. Oke, yang terakhir dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis 100%. Nah, di sini artinya untuk nilai tambahan itu tidak melebihi nilai paling tinggi dari kompetensi teknis yaitu sebesar 100%. Oke, kita lanjut baca yang di bawahnya ini teman-teman ya. Yang kedua, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Yang ketiga, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, setelah kita membaca ayat 1 dari pasal 28 ini, bahwa yang mendapatkan penambahan nilai itu adalah hanya teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik, yang memiliki usia 35 tahun ke atas, dan juga teman-teman yang menyandang disabilitas. Untuk teman-teman yang memiliki masa kerja yang cukup lama atau telah mengajar dalam kurun waktu yang cukup lama tidak diberikan tambahan nilai ya teman-teman. Di sini tadi sudah jelas kita baca bahwa tidak ada disebutkan bahwa ada penambahan nilai bagi teman-teman yang sudah lama mengajar atau memiliki masa mengajarnya itu lama ya. Namun teman-teman harus tetap semangat ya untuk belajar. Jangan meremehkan, ini adalah kesempatan emas bagi kalian teman-teman yang masih berstatus honorer. Kalian harus berjuang dan semoga tahun ini kalian bisa menjadi ASN. Saya rasa cukup sampai di sini saja video yang bisa saya buatkan untuk kesempatan ini. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.